Saya mau bagikan tentang hal yang gini. Di awal tahun, Gembala bilang tentang yang benar dan yang setia. Benar ya? Yang setia dan yang benar. Kemarin tulisannya yang di sini mana ya? Udah dicopot ya? Udah diganti apa dicopot? Copot ya. Jadi yang setia dan yang benar. Nah, ini di pagi ini saya akan bicara, kita akan berbicara tentang seorang pribadi yang saya sampai sekarang juga nggak tahu namanya siapa. Ya ini perempuan dari Samaria. Nanti jam 10 saya akan membagikan seorang perempuan lagi, itu yang bernama Ruth. Kalau Ruth itu yang dibagikan Gembala di awal tahun, tentang bagaimana dia seorang pribadi yang benar dan yang setia. Nah ini sama ini. Kenapa kok saya kerinduan saya untuk membagikan terkait dengan perempuan dari Samaria ini. Jadi kita ini gini, ketika satu hal yang tidak dilakukan benar dan tidak setia, itu membawa dampak bagi generasi berikutnya. Sepakat dulu nggak sama saya? Ini, jadi apa yang Anda putuskan dulu, itu berdampak ke Anda sekarang. Benar nggak? Ya, beberapa menit yang lalu, menit yang lalu, kalau saya nggak mandi misalnya, itu dampaknya sekarang, Cestri pada waktu salaman dengan saya, dia akan bilang, ada sesuatu hadirat bau yang lain. Ya maksudnya tahu ya, apa yang tidak saya lakukan dan apa yang saya lakukan sebelumnya itu berdampak ke saya sekarang. Dan apa yang saya putuskan sekarang itu berdampak kepada saya di kemudian hari. Demikian dia juga kita semua seperti itu ya, benar ya. Kalau Anda rajin menabung, ya nanti Anda akan terima kelimpahannya. Kayak tadi, siapa yang menabur nanti akan menuai. Nah sebelumnya, ini bukan kris ya, tapi barcode. Supaya Anda dapat bahannya, buka aja HP-nya, terus di capture supaya ini bahan ini untuk bisa Anda baca. Jadi nggak perlu lihat-lihat sini juga bisa. Budaya zaman dulu pada waktu hal yang tidak setia dan tidak benar dilakukan, akhirnya membawa dampak yang buruk kepada satu generasi. Nah, ini generasi ini pada waktu ini awalnya, jadi saya bilang, yuk next coba. Ini sudah di capture dulu, belum? Saya kasih waktu 1 menit. Kalau mau diambil. Bisa ya? Kemarin saya tes bisa kok. Enggak kok, saldo Anda enggak kesedot di sini, tenang aja. Udah ya? Mungkin itu? Ya. Belum? Kayak saya enggak butuh difoto, C. Gini-gini terus gitu ya. Jadi ini udah, yuk next yuk. Nah, ini konten yang kita akan bicarakan, latar belakang kenapa yang tidak setia dan tidak benar itu membawa sebuah keterpisahan. Kemudian bicara tentang keselamatan, permasalahannya apa, kemudian pemulihannya bagaimana, dan kesimpulannya apa. Ini akan cepat sekali kita. Ya, next. Kita bicara tentang satu latar belakang, ini apa ini? Perbedaan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Ya, jadi pada waktu ketidaksetiaan seorang Salomo kenapa? Ketidaksetiaannya, dia membawa penyembahan istri-istrinya ke hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tuh kayak dicobai sama dia. Terutama dengan dua dewa yang kuat di saat itu adalah Moab dan dewanya Amon. Nanti saya akan bahas di ibadah 10. Setelah itu, memang hukuman itu tidak turun atas dia. Saya percaya sekali pada waktu akhir hidupnya, Salomo itu sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya dia terpecah menjadi 2 kerajaannya. Satu itu dipimpin oleh keturunan dia dari Daud adalah Rehabeam. Kemudian muncul satu lagi dari suku yang lain itu namanya Yerobeam.
Rehabeam itu memimpin di daerah selatan Israel. Ibu kotanya itu di Yerusalem. Itu ada dua suku, itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Ada berapa? Dua ya. Ini saya bukan ngajar, tapi kita belajar Alkitab ya. Terus yang di utara, yang di daerah Samaria, itu ada 10 suku yang dipimpin oleh Yerobeam. Nah, karena permisahan ini, karena di zaman Salomo itu kan dibilang kerajaanmu akan disobek jadi dua. Yang satu di utara, satu selatan. Nah, di selatan itu adalah keturunan-keturunan Daud. Sampai akhirnya mereka ke pembuangan. Nah, Samaria juga sama. 10 suku ini, kemudian pada waktu bangsa Asyur masuk, mereka itu dibawa 5 bangsa, bangsa Babel, bangsa Kuta, itu ada 5 bangsa. Kalau kita lihat di satu raja-raja itu nanti ada 5 bangsa yang dicampur adukan di situ, di Samaria. Makanya Samaria sendiri itu adalah suku-suku yang sudah terkontaminasi. Mereka anggap terkontaminasi. Orang-orang Yahudi itu tidak menganggap mereka sebagai bagian dari suku mereka. Makanya ada pertentangan antara Samaria dengan Israel dengan Yehuda. Yehuda itu Yahudi. Nah, pusatnya. Nah, next coba. Pusatnya, Samaria itu punya gunung. Ya, gunung itu disebut gunung Gerizim. Sedangkan pusat pemerintahan Yehuda atau Yahudi itu di Yerusalem. Nah, kemudian mereka ini menganggap bahwa kitab yang mereka pegang, ya kita lihat ya, berarti di bagian utara Samaria itu hanya mengakui 5 kitab. Jadi dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan apa? Tuh, terakhir apa? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Halo, yang nanti kalau misal ujian itu namanya apa? Ulangan. Dia itu Samaria cuma mengakui 5 kitab ini. Nah, kitab-kitab nabi lain itu tidak diakui karena mereka menganggap, orang-orang Samaria menganggap bahwa ini mendukung kerajaannya Daud. Jadi mereka itu berselisih luar biasa sekali. Nah, yang luar biasa, Yahudi atau Yehuda itu menganggap orang Samaria itu bangsa yang najis. Jadi lucu ini. Jadi kalau orang Samaria mereka ketemu, mereka itu tidak bicara tidak apa. Samaria punya wilayah di daerah utara, kalau orang Yahudi lewat, mereka pada waktu terpaksa masuk, mereka itu harus melakukan setelah itu kayak penebusan dosa. Jadi mereka ada ritual yang mereka harus bayar kepada imamnya, kamu tadi masuk daerah Samaria ya, kamu harus mentahirkan diri kamu harus bayar ini, denda ini, denda ini. Itu dilakukan bangsa Yahudi supaya mereka tidak bergaul. Problem ya, akhirnya kebanyakan mereka habiskan waktunya itu di perjalanan karena apa? Mereka tuh harus memutar kalau mereka mau mencapai satu daerah. Misalnya ini daerah utara, ini daerah selatan. Ini daerahnya di sini, dan ini kan harusnya kalau dekat ini kan mereka langsung lurus sini aja ya, tapi mereka harus putar gini. Nah itu menghabiskan waktu. Kita masuk ke keselamatan. Ya. Cepat kan? Kita buka di Yohanes 4 ayat 4 sampai 15. Jadi ada berapa bangsa tadi? Nanti ditanyain, ini yang sekolah siapa? Masih SMA? Wah ini sudah senior semua ya. Yang itu, adik itu SMA kelas berapa dek? Enggak, kamu yang noleh ke belakang. Oh bukan ya, kamu baru SMP? Oh apa, TK? SD? Oh iya ya, sorry ya, om nggak kelihatan dari sini soalnya ya. Kelihatannya gede banget soalnya ya. Kirain SMA loh, udah loh ya. Nah,
Kalau misalnya, tadi ada berapa bangsa? Ada 2 bangsa ya, dan Samaria dan Yehuda. Ini pada bengong semua ya. Samaria dan Yehuda. Ya. Kemudian kita baca. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 4 sampai 15. Kita baca sama-sama boleh? Bapak Ibu? Atau gantian? Saya baca yang pertama, kemudian Bapak Ibu yang ganjil ya. Boleh? Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Kita sama-sama ya, kita sama ya. Oke, Yohanes 4 ayat 4 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Silakan. Samaria bernama Syikar. Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Silakan. Kata Yesus, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Silakan. Masakan engkau, seorang Yahudi? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Tuhan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ini adalah tadi. Oke, kita balikin ke itu kita ya, tadi ya. Media. Dia harus melewati daerah Samaria. Kita kalau sering baca ayat ini, kayaknya biasa aja. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat ini, benar nggak? Kayaknya biasa aja nih. Ia harus melewati daerah Samaria. Kayak biasa aja pada waktu kita baca Alkitab. Tapi ini sebenarnya bold. Dan ini menjawab semua yang kita runtut dari awal. Gimana ada keterpisahan antara Yehuda atau Yahudi dengan Samaria. Dia bilang, ia harus melewati daerah Samaria. Kalau harus itu apa artinya? Harus itu kayak dipaksakan, diwajibkan, benar nggak sih? Dia nggak bilang, dia sih cuman kira-kira lewat Samaria, itu pasti nggak? Enggak, tapi kalau dia harus, itu ada satu ketetapan. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang harus di situ, berarti ada keselamatan di situ. Yang anehnya pada waktu kata-kata ini saya renungkan, kenapa bicara harus ya? Karena Tuhan Yesus itu punya rencana terhadap seseorang. Dan bukan seseorang ini aja, tetapi dia meruntuhkan tembok keterpisahan yang dari awal. Yang tadi terpisah itu, dia batalkan.
dia genapkan di sini, dia tebus dia di sini. Kemudian, lanjut masalahnya ini. Nah ini, masalahnya dia capek, dia ke satu sumur Yakub. Yakub tuh dulu, kalau sumur itu kan dibor, kalau sekarang ngebor ya kita ya. Kalau dulu tuh dicangkul gitu kan, sampai dalam, dan itu diwariskan kepada anaknya Yusuf segala. Nah, masalahnya dia nggak ketemu siapa-siapa kecuali perempuan Samaria ini. Makanya saya tadi bilang dari awal, saya itu nggak kenal. Ayo, ada yang tahu nama perempuan Samaria ini? Ada yang tahu? Saya belajar di sekolah teologi juga nggak pernah tuh, dosen saya tanya juga nggak ngerti juga, namanya siapa sih? Ya nggak ada namanya. Perempuan Samaria aja gitu. Ini yang buat kita lucu, kita bedah ya perempuan ini ya. Perempuan ini datang jam 12 siang. Saya beberapa hari di Pontianak, itu ganti baju berulang kali. Saya minum air banyak terus, saya AC di rumah itu on terus. Benar-benar panasnya luar biasa. Saya nggak tahu matahari matahari di Pontianak itu sedekat apa sih bisa panasnya kayak gini ya. Panas, benar-benar panas loh. Nah, mungkin karena apa? Ini sudah masuk ke musim kemarau ya, mungkin ya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, bisa bayangin jam 12 siang dia nimba. Kita itu loh nggak kerja apa-apa, kita sudah keringatan. Ini jam 12 siang, dia bawa timba, dia bawa ini dari kota Sikar, itu jaraknya berapa kilo ya, saya lupa dulu ada pernah diajarin. Itu dia bawa kayak buat tempat minum itu ya, tempat air itu, dia harus nimba terus dia bawa lagi ke situ. Tapi kenapa harus jam 12 siang? Sedangkan orang itu mencari waktu tuh yang adem, bener nggak ya? Iya dong. Ibu, apalagi kalau ibu-ibu, adem, panas, gitu. Bener nggak sih? Panas. Istri saya tuh sukanya panas sih. Kenapa sih? Kalau tempatnya panas bener. Ibu-ibu sukanya kayak gitu ya. Ini cewek jam 12 siang ngangkat air lagi. Kenapa? Pernah berpikir nggak? Jam 12 siang, kenapa dia ambil waktu itu? Terus Tuhan Yesus bilang, aku minta air dong. Terus dia bilang, lah kamu kan orang Yahudi, kok minta minta minum ke orang Samaria sih? Kan kita nggak bergaul, kita kan nggak ada hubungan, kita itu saling bertolak belakang, kita tuh saling membenci. Padahal dipertemukan di sumur Yakub, itu leluhur mereka. Leluhur 12 suku itu dipertemukan di sumur itu. Bisa bayangin, dalam satu congregation kayak gini di gereja, ini sumur Yakub ini, kita bisa berselisih satu sama lain. Itu tuh siapa sih? Cinsang tuh kenapa sih? Itu Cesri kenapa sih? Kita tuh bisa berselisih, walaupun kita kayaknya duduk sama-sama. Benar gak? Sering terjadi gak kita seperti itu? Tuhan Yesus tuh enggak, dia tuh broken, dia pecahkan itu. Aku minta minum ya. Apa-apaan kamu minta minum? Kan kamu orang Yahudi, saya orang Samaria. Terus dia minta, dia ngomong lagi, terus kamu kan enggak bawa alat. Ini alat yang saya timbain ini, kan najis nanti kalau kamu kasih ke kamu. Kamu kan enggak bawa alat apa-apa. Bayangin, kebencian ratusan tahun, keterpisahan ratusan tahun, itu sampai membuat satu mental seperti itu.
Makanya Tuhan Yesus tuh, aduh, saya bilang kalau Tuhan Yesus sudah tadi yang kita baca dari awal, kalau dia harus masuk sesuatu, pasti ada keselamatan dan pembebasan. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah harus masuk ke hidup kamu, kita itu berarti ada pembebasan di dalam diri kita. Masalahnya perempuan Samaria ini itu seorang perempuan. Loh, ini yang susah ini. Perempuan itu seringkali dianggap sebagai kelas berapa? Kelas berapa? Ayo jawab ibu-ibu. Jawab bapak-bapak. Kelas 1. Wah, itu takut istri tuh. Kayak lebih berkuasa ya. Saya sih nggak takut sama istri, cuman istri saya lebih berani dari saya katanya. Seringkali dianggap istri itu kayak helper ya. Karena firman Tuhan kan bilang istri itu perempuan itu sebagai penolong. Benar ya? Padahal kalau dalam bahasa asli Ibrani, istri itu bukan helper, tetapi pendorong kita, laki-laki. Laki-laki itu punya kemampuan, itu sebenarnya di bawah perempuan. Laki-laki bisa menahan namanya sakit, tapi perempuan bisa menahan kesengsaraan. Laki-laki bisa hold the pain, sakit, tetapi perempuan bisa hold the suffering. Kalau kita menstruasi itu ditaruh ke kita, laki-laki, Anda akan pingsan, kita berdua pingsan, sang. Kita berdua pingsan, sang. Jadi kalau misalnya mereka, maaf ya Bapak Ibu, saya ngomong nggak vulgar, tapi ini adalah kodrat semua. Kalau perempuan, menstruasinya perempuan yang sakit itu ditaruh ke kita, sang, kita itu pingsan laki-laki. Nggak bisa tahan. Yang ngeri lagi, kalau kalau bukaan 4 cewek mau melahirkan, ya bukaan 4 loh, belum 10 tuh, bukaan 4, kalau sakit itu ditaruh ke laki-laki, laki-laki meninggoy. Laki-laki itu bisa nahan sakit, tapi kesengsaraan itu perempuan yang itu. Tepuk tangan buat ibu-ibu dong, perempuan. Berarti perempuan itu hebat gak? Tapi seringkali dianggap dalam generasi zaman patriarki, mereka tuh dianggap perempuan itu level bawah. Makanya masalahnya perempuan. Kedua, dia tuh orang Samaria, dibenci tuh. Ini masalah ini. Yang ketiga, orang berdosa. Makanya setelah itu Tuhan Yesus bilang, karena saya nggak mau ada gosip atau yang jelek, kita karena laki-laki dan perempuan, sudah pertama kamu perempuan, kedua kamu Samaria, yang ketiga dia berdosa, makanya dia bilang suamimu panggil ke sini. Sama enggak bapak-bapak, ibu-ibu kalau dicurhatin teman kantor apa-apa, nempel enggak? Wah, ngomong sama Koko, ngomong sama Koko. Apa sih? Sering enggak dicurhatin? Biasanya bapak-bapak yang gini-gini. Ya sih, kemarin ada yang curhat sama saya gitu. Paham nggak maksudnya? Laki-laki sama perempuan di dalam satu itu Tuhan Yesus sudah kasih tahu tuh. Panggil suamimu. Artinya panggil pelindungmu tuh mana. Terus dia bilang, aku nggak ada suami. Terus Tuhan Yesus, tepat katamu. Kamu punya sebelumnya berapa? 5 suami. Yang sekarang sama kamu, itu kamu tuh 7-Eleven. 7-Eleven tuh bahasa norak banget sih, zaman dulu. 7-Eleven apa sih? Kumpul kerbau. Ya, jadi bukan yang sah. Bisa bayangin, seorang perempuan nikah 5 kali. Kok David bilang, bayangin ya kok David, 5 kali. Gimana ya? Kalau cowok itu dianggap normal, benar ya? Siapa lagi nih yang saya bisa kerjain nih ya? Saya bapak-bapak ini cukup nggak kenal, jadi saya nggak enak nih. Soalnya ada Cinsang sama
Ko David aja yang bisa saya gurau ini, yang lain kayaknya saya takut juga nanti. Nah, kalau sampai 5 kali itu gimana? Ko Sofyan ya? Wah, Ko Sofyan. Ko Sofyan kalau misalnya, kalau bapak-bapak 5 kali itu kayaknya hal yang normal ya, biasanya ya. Kita lihatlah beberapa di berita itu nikah gitu. Tapi kalau perempuan dianggap gak normal, tapi sebenarnya sama aja kan sebenarnya ya. Apa yang bedakan? Sama aja sih. Dia gak setia dengan satu pasangan aja. Kalau sampai 5 kali itu gimana? Menurut Bapak Ibu, apa yang ada di benak perempuan ini? Mungkin dia cerai mati atau cerai hidup, kita gak pernah tahu. Tapi sampai 5 kali. Jangan ada pikiran jorok ya. Saya ingetin loh, jangan ada pikiran jorok nih. Ini bukan masalah hal-hal yang mengarah ke situ ya. Saya tahu kok pikiran bapak-bapak ini di sini. Kalau saya ngomong sampai 5 kali itu ya. Yang senyum tuh bilang bener Pak gitu ya. Nah, gitu ya. 5 kali perempuan itu butuh rasa aman. 5 kali dia tidak pernah merasakan rasa aman. Bisa bayangin, dia jam 12 siang dia harus pikul itu supaya dia tidak ketemu ibu-ibu yang tiap pagi, orang Israel itu pagi dan sore pada waktu adem mereka baru ambil air. Bukan jam 12 siang. Pertama, dia disingkirkan dari komunitasnya atau juga mungkin dia menyingkir dari komunitasnya. Kenapa? Ketika ibu-ibu itu yang ngerumpi itu, kalau pagi kan biasa lah ya, ibu-ibu kalau nyuci sama-sama misalnya ya, zaman dulu di mana? Di sungai apa di anu sama nyuci. Kamu masak apa? Oh, saya masak kangkung hari ini. Nah, biasa ibu-ibu kan ngomong gitu ya. Biasanya kalau saya dengar. Terus kan sama kadang-kadang kalau misalnya apa julitin orang kan sampai miring-miring. Itu sama kan ya, sering kali kayak gitu ya. Nah, kenapa perempuan ini kok nggak ikut di komunitas itu? Karena juga kemungkinan besar mereka takut kalau ini nanti suami gua diganggu loh sama dia. Ini dia udah nikah berapa kali nih? Dia juga tahu diri juga. Makanya dia jam 12 siang. Puji Tuhannya dia ketemu Tuhan Yesus. Terus dia bilang, iya yang sama saya itu bukan suami saya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu kenapa dia langsung tembak, panggil suamimu. Aku udah tahu kok sebenarnya. Kamu gak punya rasa aman, makanya kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus terus. Pada waktu kamu dapat air hidup dari mulutku, dari firmanku, itu yang membuat kamu mengalir dalam hidup kamu, kehidupan rasa amanmu itu yang kamu dapatkan. Nah, di sumur Yakub itu perlambang persatuan kesatuan Israel sebenarnya. Secara utuh, di dalamnya ada air, namun bukan air hidup yang membuat manusia itu tetap haus terus air itu. Manusia haus karena apa? Ini pertama, salah sumbernya siapa? Dia mungkin pengetahuannya dari mana, dia salah sumber. Sumbernya bukan dari firman Tuhan, sumbernya mungkin dari hal-hal yang aneh-aneh, dari fenomena. Ya memang langit bumi menceritakan kemuliaan Allah. Tetapi kita harus tahu 5 sola, tahu ya Bapak Ibu ya. Sola Scriptura itu bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu adalah satu-satunya pegangan. Alkitab pada waktu dia dibacakan itu akan menerangkan satu sama lain. Jadi kita jangan ngarang-ngarang sendiri. Oh saya lihat ini fenomena, terus dicocok-cocokin sama Alkitab. Enggak, Alkitab itu akan menerangkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan. Makanya dia bilang kalau kita sumbernya salah, kita bicara tentang filsafatnya, dunia sekarang banyak motivasi kayak gini, fenomena seperti ini, terus banyak ini di media yang kita ambil buat hidup kita. Kita sumber kayaknya relevan buat hidup kita, tapi kita lupa Alkitab kita. Firman Tuhan kita tuh lupa kita. Terus yang kedua, nggak terhubung sama sumber kehidupan. Kita mengenal firman Tuhan, tapi nggak terhubung. Kita nggak connect. Kita misalnya hamba Tuhan, gembala, membicarakan firman Tuhan, itu lagi.
bosen aku. Nggak usah dengerin, saya nggak datang aja lah. Nggak pernah terhubung dan nggak pernah kita aplikasikan. Jadi kayak yoyo naik turun, naik turun, naik turun. Nggak pernah terhubung dengan benar. Yang ketiga, jauh dari sumbernya. Ini jauh, ini bicara jarak. Jarak tuh artinya ada dua. Yang mungkin memang kita belum kenal terhadap sumber itu. Sumber itu dalam arti kita belum mengenal firman Tuhan. Tetapi ada jauh itu karena kita menjauhkan diri dari sumber itu. Babe apaan sih? Udah, gua tuh tahu sendiri. Saya itu sendirilah. Ngerti saya sendiri kok. Dah, cari makan aja di luar, ngecer-ngecer. Paham masalahnya? Di sini kita dikasih makan yang sehat. Kadang makan yang sehat yang tiap hari dibagikan gembala, mungkin rasanya itu aja. Mungkin gak ada rasa micinnya, gak ada rasa enaknya, mungkin malah bikin pedes hati kita. Tapi kita harus tanya loh bahwa gembala apa yang dibangun di sini itu untuk membangun kita loh semua loh. Kita menjauhkan diri dari sumber itu. Saya tiap hari itu, hampir tiap hari dimasakin istri saya. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, kejadian 2 tahun yang lalu, waktu saya jatuh sakit gara-gara saya punya esofagus atau lambung saya bermasalah, kemudian saya harus diatur tuh makan sama istri saya. Bukan makan harus yang ini, yang gimana, enggak, makan biasa kok, harus banyak sayur, saya enggak punya hal-hal yang lain, yang sakit lain, enggak, cuman lambung saya supaya benar. Makanya istri saya itu masakin sayur, terus enggak terlalu banyak rasa yang bagaimana, tapi ternyata itu memulihkan saya. Terus saya jadi beres, semua jadi beres. Kadang rasanya itu kayak, ya gimana ya, nah kadang-kadang kalau kita makan di luar, baru kayak kerasa, padahal di rumah biasa enggak terlalu asin, enggak terlalu itu. Pada waktu di luar, orang bilang ini enggak terlalu asin kok, kita udah kerasa asin banget, tahu enggak maksudnya. Nah itu yang kita rasakan ketika kita jauh dari sumber kita lupa origin atau asli kita tuh gimana. Kita lupa yang gembala bicara, apa yang ditaruh di atas selama ini dari awal tahun. Gembala bilang, yang benar ya, yang setia ya, yang benar dalam kehidupanmu, lakukan keselamatanmu, setia ya, itu lupa. Kita menjauhkan diri dari. Saya tuh kalau khotbah itu selalu Bapak Ibu tuh banyak yang tegang loh mukanya loh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu dong. Dirangkul sebelahnya, jangan tegang loh, ini buat kita loh ya. Jangan tegang loh ya. Yuk, terakhir nih, kesimpulan ya. Pemulihan dulu. Ya. Ini yang saya bilang tadi. Jadi dia mengaku bahwa dia itu kawin cerai. Akhirnya Tuhan memulihkan dia, terus dia tahu, terus akhirnya dia pulih hatinya, dia dapat dapat sesuatu dari Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Akhirnya dia lari ke kota, dia kabarkan kabar sukacita itu ke Syikar itu. Ke kota Syikar itu. Satu kota tuh bertobat tuh. Gara-gara seorang perempuan. Kesimpulan terakhir kita. Ada 3 kesimpulan. Yuk. Ketika sesuatu itu datang, keselamatan itu datang ke kita. Ini loh. Jujur mau menerima kekurangan diri sendiri. Perempuan itu dia ya sudah. Dia tahu semua, ya Tuhan ini saya deh. Kadang orang itu masih berbantah dengan dirinya sendiri. Dia masih tahan dirinya sendiri. Enggak, malu saya, nanti saya ini seperti ini. Nanti reputasi saya gimana. Awal dari pemulihan, itu sebenarnya bukan keterbukaan, tapi penerimaan. Tuhan Yesus itu menerima kamu sebagai perempuan, menerima kamu sebagai orang Samaria, menerima kamu sebagai perempuan yang berdosa. Dia diterima dulu. Setelah diterima sama Tuhan, baru dia terbuka itu.
iya saya itu punya dosa. Nih, setelah penerimaan baru terbuka sama kebenarannya. Karena dia apa? Merasa dirinya tuh sudah diterima tuh. Terus, minum itu bicara kelangsungan. Kita, kemarin yang ngomong siapa ya? Kalau nggak makan 40 hari, itu manusia nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak minum seminggu atau berapa, saya lupa itu manusia bisa kolaps itu. Minum itu bicara, kalau bahasa Yunani itu pino, itu tindakan yang terus menerus. Jadi terhadap sumber itu terus menerus. Kita firman Tuhan itu terus menerus harus ada. Itu berkesinambungan berulang-ulang adalah itu tuh bentuk kesetiaan kita. Yang terakhir, nah ini Tuhan, statementnya Tuhan nih. Lihat selalu ada Tuhan. Tuhan tuh bilang, aku adalah Mesias. Jadi Tuhan mendeklar dirinya di hadapan perempuan itu. Terus dia bilang, ego eimi, akulah dia di ayat 26. Karena disitulah sumber air kehidupan dan rasa aman. Nah kita buka terakhir, kita penutup Mazmur 1 ayat 1-3. Kita baca dengan lantang ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah? Mazmur 1 ayat 1-3, jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi ini tindakan kita pada waktu kita terkoneksi atau terhubung dengan sumber kita, di mana firman Tuhan itu ada. Karena firman Tuhan itu hidup kok. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran itu bukan artinya secara audible aja. Pendengaran itu bicara tentang pengertian, understanding. Pengertian, direnungkan. Kenapa dia bilang iman timbul dari pendengaran atau pengertian akan firman Kristus. Dia nggak bicara firman Tuhan tetapi Kristus. Kristus itu artinya firman yang diurapi, firman yang membawa rema. Itu bukan bicara tentang berkat jasmani semata, tetapi sebenarnya bagaimana kemampuan kita menjalankan panggilan Tuhan. Itu perempuan itu ketemu Tuhan, perempuan Samaria itu ketemu Tuhan Yesus. Setelah itu dia lakukan keselamatan itu. Paham gak maksudnya? Dia apa langsung terus berbicara tentang kelimpahan kaya gitu. Enggak, dia bicaranya tentang pada waktu dia terima keselamatan, dia lakukan keselamatan itu membagikan kepada Syikar, kepada kota di mana dia ada. Dia menjadi satu kesaksian. Amin Bapak Ibu. Kita mau lakukan semua ya. Ingat, kita memang Samaria sih. Orang yang kadang-kadang gak diperhitungkan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, kita akan mengalami keselamatan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, firman-Mu nyata buat hidup kami. Dan apa yang kami lakukan semua untuk dimuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Masing-masing pribadi kami, untuk kami dapat jujur di hadapan-Mu, kami terikat dan kami terhubung dengan sumber itu, dan kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, untuk kami menjalankan keselamatan itu dengan takut dan setia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan.